Jadi ML ini badannya gede. Oke, aku nggak ada masalah dengan badan gede. Tiap orang punya pertimbangan sendiri soal berat badan ya. Tapi yang aku permasalahkan di sini adalah dia tuh insecure banget. Buku Cerita. Hai, kita bertemu di Buku Cerita barengan Awang Aji Wasita. Oke, terima kasih untuk yang sudah terus setia ada bersama dengan kami, terus setia ngirim surat bahkan, ngirim ceritanya, ngirim surat ya. Jadi keinget zaman-zaman di radio tahun-tahun 90-an ya. Ngirim surat yang isinya adalah curhatan-curhatan. Ini mirip juga kok. Dan kali ini kita akan langsung bacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Ervina. Hai Ervina, selamat datang di Buku Cerita. Oke, langsung ya. Apa-apaan ini? Acara kok bikin kangen masa muda. Good job Buku Cerita. Salut buat timnya yang bikin konten ginian. Untuk mengakomodir kami para pasukan gibah yang pingin mencurahkan unek-unek tapi bukan dari mulut kami. Awas ya. Awas ya. Dulu biasanya kirim surat ke radio dan seneng banget karena isi hati bisa diwakili sama penyiarnya. Sekarang ada buku cerita, ikut ya, silahkan. Jadi, ada seorang teman, inisialnya Mbak P. Dia itu ya. Oke, tunggu. Kalimat ini loh. Dia itu ya. Udah, ini bener. Ini memvalidasi tadi di awal untuk mengakomodir kami para pasukan gibah yang pengen mencurahkan unek-unek. Nih, jadi ada seorang temen, inisialnya Mbak P. Dia itu ya, kalau dandan selalu menor. Astaga, kadang mikir gak sih, kulit kamu tuh hitam. Kalau pakai bedak ya jangan yang bikin putih dong, pakai yang natural supaya gak belang. Masa muka putih leher hitam udah kayak rambu-rambu udah kayak rambu-rambu lalu lintas lu. Oke. Beda lagi sama yang inisialnya ML. Bener lo inisialnya ML, jangan kepikiran macem-macem lo. Enggak kepikiran. Enggak kepikiran kalau itu. Aku nggak ada masalah dengan badan gede. Tiap orang punya pertimbangan sendiri soal berat badan ya. Tapi yang aku permasalahkan di sini adalah dia tuh insecure banget. Biasa aja kenapa sih? Kamu tuh gendut tapi cantik kok. Justru kalau dikit-dikit takut, nggak pede, nggak jadi cantik lu. Foto mesti ngumpet di paling belakang. Duduk bareng-bareng aja selalu cari angle yang terlihat agak kurusan. Hey! Enggak 24 jam orang tuh lihat kamu. Hey! Apa sih? Emang lu parkiran yang selalu dipantengin satpam dari CCTV? Oke. Ada lagi tuh. Nah, nambah lagi nih. Ada lagi tuh C yang kerjaannya ngomongin orang mulu. Kayak gak suka ada orang yang punya aktivitas. Ini bukan ngomongin orang yang punya pencapaian ya. Misalnya, wah dia orang sukses, orang kaya, atau apa gitu. Enggak ada prestasinya pun kena dikata-katain sama dia. Senangnya tuh bilang gini, dia tuh gak nyadar kali ya kalau banyak banget kegiatannya, lo kok masih mau nambah lagi? Atau heran sama manusia satu itu, mending istirahat lah daripada ngapain coba ini, itu. Itulah orang-orang yang membuatku kadang suka geli sendiri. Kadang suka gemes karena ada juga yang baperan. Bayangin, gak diajak senam bareng aja udah kayak ditinggal seisi dunia. Terus ada juga yang hobinya karaoke. Hey,
Ada temennya hobinya karaoke, komentarnya gini. Hey, urusin tuh anak dan suami di rumah, main mulu ngabisin duit suami lu. Astaga, ini seru banget sih. Seru banget sih. Oke. Ini ulangi lagi ya. Bagian ini cukup seru bagian ini nih. Itulah orang-orang yang membuatku kadang suka geli sendiri. Kadang suka gemes karena ada juga yang baperan. Bayangin, nggak diajak senam bareng aja, udah kayak ditinggal seisi dunia. Terus ada juga yang hobinya karaoke. Hey, urusin tuh anak dan suami di rumah, main mulu ngabisin duit suami lu. Oh my god. Ya, tapi mau gimana pun aku bersyukur karena mereka mewarnai hari-hariku. Terima kasih teman-teman seperjuanganku. Terima kasih untuk terus membuatku tertawa. Tapi untuk Bu Milna enggak terima kasih ya. Apa? Apa? Kemarin katanya udah, enggak apa-apa. Aku enggak ikut berenang, enggak apa-apa. Tahu-tahu bikin story di WhatsApp. Enak ya. Oke. Enak ya, jadi status di WhatsApp-nya itu adalah enak ya pada main sendiri, nggak perhatian sama aku yang lagi banyak order bikin kue. Sono deh seneng-seneng. Sono deh seneng-seneng katanya. Oke, gimana coba? Oke. Ini Arvina juga sih. Terima kasih, tapi kok ada pengecualiannya. Coba nih. Terima kasih teman-teman seperjuanganku. Terima kasih untuk terus membuatku tertawa. Tapi untuk Bu Milna enggak terima kasih ya. Apa? Apa? Kemarin katanya udah enggak apa-apa. Aku enggak ikut berenang. Tahu-tahu bikin story di WhatsApp. Enak ya pada main sendiri, enggak perhatian sama aku yang lagi banyak order bikin kue. Sono deh seneng-seneng. Ini closingnya epic nih closingnya. Udah ya mas, salam dari grup emak-emak penyuka kepala plontos. Terima kasih Bu Ervina. Berarti valid ya kalau dipanggil Bu Ervina valid ya, karena kan mendeklarasikan salam dari grup emak-emak penyuka kepala plontos. Oke. Well, sebenarnya kalau Awang sih ngelihat ini seru sih malahan sih. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri yang mana banyak orang melihat itu sebagai kekurangan. Tapi akhirnya ini Bu Arvina ini melihat ini sebagai sesuatu hal yang positif gitu. Maksudnya sesuatu hal yang menghibur gitu. Sebenarnya ini tuh ada alasan banget, alasan untuk membenci, untuk nggak suka di situ. Apa sih? Yang ini ginilah, yang itu gitulah. Mending aku nggak usah berteman aja. Tapi ternyata teranggapnya atau dianggapnya sebagai ini tuh menyenangkan. Ya ampun, dia ini kok punya attitude, bukan attitude ya. kok punya respon untuk hal ini kayak gini ya. Iya ampun, seru banget, lucu banget sih. Karena di endingnya Bu Arvina ini nulis gini, tapi mau gimana pun ya aku bersyukur karena mereka mewarnai hari-hariku. That's the point. Karena mereka mewarnai hari-hariku. Sadar gak sih ketika kita ada di sebuah lingkungan, sebuah circle gitu, tidak semuanya menyenangkan, bukan? Tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita pinginkan. Tidak semuanya asik-asik orangnya. Oke lah asik gitu, tapi kadang ketemu dengan sebuah case atau ketemu dengan sesuatu gitu, ketemu dengan yang lain misal kayak gitu, jadi beda, jadi ngebetein gitu. Malas banget sih gitu. Tapi kita belajar dari Bu Arvina ini adalah aku bersyukur karena mereka mewarnai hari-hariku. Namanya juga mewarnai ya. Artinya kan banyak sekali warna, banyak sekali cerita. Sadarilah itu teman-teman. Kalau orang-orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang memberi warna. Kadang warnanya cerah dan bikin semangat gitu. Tapi kadang juga ada warna-warna yang ya kok warnanya kayak gini sih? Ya kok warnanya bikin buram sih gitu-gitu.
asalkan kita bisa menganggapnya menjadi sebuah kegiatan sih, menganggapnya sebuah hal yang bisa bikin kita tertawa, karena itu skill. Kalau menurut saya itu skill ya, untuk bisa melihat sesuatu dan kita bisa menertawakan itu, menertawakan dalam arti positif ya, bisa menertawakan itu gitu. Kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang seru gitu. Itu kan skill ya. Gak semua orang bisa loh kayak gitu loh. Bahkan kebanyakan yang harusnya kita syukuri, oh ini orangnya menyenangkan ini, oh ini orangnya seru gitu. Tapi kalau kita sendiri udah yang apa sih dia malas banget sih, jadi baperan, jadi emosian. Baper yang berujung emosi dan berujung melakukan hal-hal yang aneh gitu, itu kayak juga mesti hati-hati deh kalau kita punya kecenderungan ke situ ya. Justru kalau bisa sih kita kecenderungannya ke menertawakan aja, seru aja gitu. Dan Awang sih yakin ketika Bu Ervina ini bilang, tapi untuk Bu Mirna nggak terima kasih ya. Apa? Kemarin katanya udah nggak apa-apa. Ini sih kalau menurut Awang sih ini sih fun sih ya. Maksudnya ini bukan yang segitunya banget gitu ya. Maksudnya bukan yang benar-benar benci gitu, tapi kayak yang ya udah ini akan berlalu kok gitu. Tidak benar-benar masuk dalam hati, tidak benar-benar yang akhirnya ya udahlah aku jadi males berteman denganmu gitu-gitu, atau males ketemu lagi, kayaknya kayak gitu deh. Karena kita tidak akan pernah bisa menemukan sebuah circle yang sempurna. Kalaupun ada circle yang sempurna dan kita masuk di dalamnya, maka circle itu jadi tidak sempurna lagi. Jadi nikmati aja. Wow, ini bukan kisah cinta ya. Ini bukan cerita cinta, tapi ini juga bukan cerita tentang permasalahan dalam proses kehidupan yang sebegitunya gitu. Tapi justru malah menyenangkan ya. Inilah buku cerita dengan banyak dinamika, buku cerita dengan banyak sekali cerita dan cerita yang unik-unik seperti ini. Dan dari Bu Ervina sekali lagi kita belajar tentang bagaimana kita bisa menertawakan hidup. Bagaimana kita bisa menganggap hidup ini adalah sesuatu yang menyenangkan. When something bad happen, ya respond it in a good way. Jadi bad lawan katanya adalah positif, good ya, negatif lawan katanya positif gitu. Ketika sesuatu negatif terjadi ya nggak apa-apa, kita responnya dengan yang positif aja gitu. Saya pun bisa ngomong ini abis baca dari ceritanya Bu Ervina ini loh. Bukan yang benar-benar oke, akan saya analisa. Enggak sih, justru malah dari sini tiba-tiba langsung belajar banyak gitu ya. Jadi salam untuk Mbak P, salam untuk Ibu ML, salam untuk Ibu C, salam juga untuk yang suka baperan, yang diajak senam, yang tidak diajak senam udah kayak ditinggal seisi dunia. Salam juga buat yang hobinya karaoke. Salam buat Bu Mirna. Salam buat Bu Ervina juga. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Menyenangkan sekali episode kali ini. Kita masih tunggu terus cerita-cerita Anda. Silakan dikirim. Caranya gimana kalau mau ngirim ada di kolom deskripsinya. Di-share aja ceritanya. Apapun itu akan kita bacakan dan pasti ada hal yang bisa membuat kita belajar bersama. Alright. Sekian untuk episode kali ini. Awang Aji Wasita for Buku Cerita.